Yesus, Kau tahu hati kami, Kau hanya sejauh doa kami berseru. Oh Yesus, Yesus, Sekali lagi, sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus baik, selamat hari Minggu. Tuhan pasti memberkati setiap kita. Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirim komen pada kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau keadaan kami baik sampai pada saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami hari ini. Kami percaya kehadiran-Mu Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari terkasih, siapa yang percaya di tempat ini bahwa kita punya Tuhan yang baik? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dia Allah yang mengasihi setiap kita. Amin. Mari kita menyatakan kebaikan Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyertai
bersama-sama. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Amin. Shalomnya lebih kenceng, shalom. Silakan kembali duduk saudara sekalian. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, amin. Puji Tuhan. Sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak setiap kita untuk kita bersatu hati. Kita satukan hati kita, rendahkan hati kita untuk sama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami datang ke rumah-Mu. Kita datang ke rumah Tuhan. Kerinduan hati kami untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarkanlah apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, yang menjadi pergumulan hati setiap kami, Tuhan Yesus yang tuntun. Tuhan Yesus yang bela setiap kami. Karena Engkau Tuhan yang tahu setiap hati kami Tuhan. Kedalaman hati kami. Apapun itu. Bahkan hal-hal yang gak pernah kami tahu. Tuhan tahu. Engkau mengerti. Firman-Mu berkata kami gak perlu khawatir akan apa yang akan kami minum. Kami makan yang akan kami pakai. Kalau burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kami kesayangan-Mu Bapa. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau berterima kasih. Kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Sama-sama kita katakan dengan iman kita. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kesayangannya, amin, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sama-sama lebih sungguh lagi. Kita nyatakan iman setiap kita. Tuhan Kau baik. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, amin, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu
boleh bangkit berdiri, nyatakan iman setiap kita. Bahkan di saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, saat kami perlu Tuhan. Saat Jemaat saja. Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta kita katakan, saat kami perlu Tuhan tahu. Saat kau perlu Tuhan tahu, Tuhan dengar, Tuhan bekerja. Saat menangis, saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Silakan kembali duduk saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan bukakan hati pikiran jiwa kami untuk mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu. Biarlah apa yang diucapkan lidah bibirnya berasal daripada Tuhan ini saja. Terima kasih Tuhan. Kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hidup Sehat. Kita akan baca 1 Tesalonika 5 ayat 23 bersama-sama dengan bersuara. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa
semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Pada masa kini ada banyak orang mengejar kesembuhan, tetapi sayang banyak di antara mereka yang tidak menjaga kesehatan. Banyak orang rela mengeluarkan uang yang banyak untuk pergi berobat ke dokter yang ternama, baik di dalam maupun di luar negeri, membeli obat-obatan yang begitu mahal. Padahal kalau saja kita melakukan tanggung jawab kita, yaitu menjaga kesehatan, hidup ini akan jauh lebih berbahagia. Tahukah saudara bahwa kesehatan itu lebih penting daripada kesembuhan? Sebab kesembuhan berarti saudara mesti sakit dulu. Tapi kalau kesehatan kita nggak perlu sakit, karena kita menjaga kondisi yang prima di dalam kehidupan kita. Alkitab tadi berkata, kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna pada waktu kedatangan Kristus untuk kali kedua. Dari sini kita melihat Tuhan tidak hanya peduli masalah batiniah, roh dan jiwa. Dia juga memperhatikan masalah lahiriah, memperhatikan kesehatan tubuh kita. Malah dia menghendaki supaya kita baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Saya percaya kita semua ingin menjadi orang yang sehat, karena Tuhan memang ingin agar kita berjalan dalam kesehatan ilahi. Untuk itu kita perlu merawat tubuh kita dengan baik. Kalau saudara beli mobil, bahkan mobil baru keluar dari showroom, tapi kalau tidak pernah dirawat, nggak pernah diservis, nggak pernah diganti oli, beli bensin juga yang oplosan di pinggir jalan, maka nggak lama mobil itu akan mogok, mobil itu lebih cepat rusak. Tetapi kalau kita merawat dengan baik, menservis secara berkala, maka umur dari mobil itu akan awet. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan mau kita memelihara, menjaga supaya kita hidup lebih panjang untuk bisa melayani Tuhan. Sebab walaupun roh kita berkobar-kobar melayani Tuhan, tapi kalau tubuh kita sakit, kalau kita stroke, maka tidak bisa melayani seperti yang kita harapkan tentunya. Jadi betapa pentingnya menjaga kesehatan fisik. Nah, kadang ada orang yang bertanya begini, umur itu kan sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi apakah saya menjaga kesehatan saya atau tidak menjaga kesehatan saya, itu kan tidak akan memperpanjang umur hidup saya. Jadi ya hidup sembarangan juga nggak apa-apa, umur nggak akan maju atau nggak akan berkurang begitu. Saudara, ini adalah pemikiran yang salah. Kenapa? Yang pertama dari segi kualitas hidup itu sangat berbeda. Kalau orang sampai umurnya 70 tahun sehat, kuat, sampai Tuhan memanggil dia, bukankah dia mendapatkan kualitas hidup yang baik? Tapi kalau dia tidak jaga kesehatan, 40 tahun sudah kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, karena hidup yang sembrono, umur 50 tahun kena stroke, 20 tahun dia ada di ranjangnya, harus dilayani orang lain, baru meninggal setelah 20 tahun kemudian di usia 70 tahun. Maka dia tidak punya kualitas hidup yang baik kan saudara. Jadi penting sekali kita jaga kesehatan. Tetapi yang kedua, untuk pandangan yang berkata umur kan sudah ditentukan Tuhan, gak bisa maju atau mundur. Saya mau bilang begini, bahwa ada faktor free will, kehendak bebas manusia yang harus dipertimbangkan. Begini, kehendak Tuhan itu ada dua jenis. Ada yang disebut ketetapan Tuhan, sifatnya mutlak, tidak bisa dirubah-rubah. Misalnya saudara ditetapkan Tuhan lahir sebagai laki atau perempuan. Saudara lahir di keluarga si A, ayahmu atau ibumu. Engkau lahir sebagai orang Indonesia, bukan sebagai anak Queen Elizabeth orang Inggris. Itu kedaulatan mutlak Allah. Tidak bisa diganggu gugat karena tidak melibatkan tanggung jawab manusia. Tapi ada yang disebut sebagai keinginan Tuhan. Kalau ketetapan Tuhan itu berdasarkan kedaulatan Allah saja, tidak bisa dirubah mutlak. Tapi kalau keinginan Tuhan itu melibatkan
Bukan hanya kedaulatan Allah tapi juga tanggung jawab manusia. Dan disinilah free will itu sangat penting. Karena kehendak yang kedua ini sifatnya relatif. Contoh, Mazmur 90 ayat 10. Umur kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Tapi walaupun Tuhan ingin saudara minimal lah umurnya 70. Kalau engkau menyilet urat nadi pada umur 25 tahun, saudara akan mati. Atau pada umur 40 engkau lompat dari apartemen lantai 10, saudara nggak bisa bilang kalau Tuhan sudah mentakdirkan saya mati 70 walaupun saya lompat dari gedung berlantai tinggi, saya nggak akan mati. Malaikat akan menatang saya. Oh, ngawur saudara. Saudara akan mati karena engkau menyalahgunakan free will, kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga masalah kesehatan secara fisik itu tidak bisa cuma digantungkan semua kepada Tuhan, karena kita juga harus bertanggung jawab. Tuhan, saya overweight, tapi Tuhan tolong ya, saya suka makan soalnya. Jadi tolong Tuhan, saya berdoa supaya makanan ini nggak jadi daging. Saudara makan sebanyak-banyaknya ditambah doa, minta nggak overweight. Engkau tidak melakukan bagianmu, nggak mungkin Tuhan akan mengabulkannya. Karena ada bagiannya Tuhan, tapi ada bagian yang kita juga harus kerjakan di dalam hidup ini. Lebih jauh kita sadar bahwa tubuh kita ini ternyata adalah bait Allah, bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus yang menguasai roh kita ingin memakai kita menjadi alat kemuliaannya. Mendoakan orang dengan kuasa sehingga orang sembuh. Memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus sehingga orang bertobat. Tetapi bukankah casing luar daripada pendiaman Roh Kudus dalam diri kita adalah tubuh kita? Kalau tubuh kita sakit-sakitan, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Kamu pergi ke sana, beritakan Injil. Kamu pergi ke sana, doakan orang sakit, tumpangkan tangan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Saudara tergeletak karena nggak berdaya. Maka pendiaman Roh Kudus yang memberikan power kepada kita untuk melakukan suatu kuasa Tuhan itu terhambat karena kita tidak memelihara tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. Karena itu jangan kita merusak bait Allah, yaitu tubuh kita. Misalnya dengan mengkonsumsi narkoba sehingga hidup saudara umurnya lebih pendek, terlalu banyak minum alkohol misalnya, bahkan merokok. Ada orang bilang gini, mana di Alkitab kan gak ada tulisan dilarang merokok. Emang gak ada saudara. Di pom bensin ada dilarang merokok begitu. Tapi kan Alkitab bilang tubuh kita bait Roh Kudus, harus dipelihara, harus dijaga. Bahkan di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan, jauhkan dirimu dari pencemaran rohani dan pencemaran jasmani. Termasuk di dalamnya itu soal merokok tadi. Gini ya, kalau orang belum bertumbuh dewasa rohani, dia selalu nanyanya pola modelnya sama, boleh atau tidak. Boleh enggak orang Kristen nonton bioskop? Boleh enggak orang Kristen pergi ke diskotik? Boleh enggak orang Kristen merokok? Jawabannya boleh atau tidak. Tapi kalau orang sudah tumbuh dewasa rohani, kekristenan itu bukan soal boleh tidak. Tapi soal apakah yang aku lakukan ini mempermuliakan Tuhan atau tidak. Jadi saudara tinggal tanya, bukan soal boleh tidak. Kalau saya merokok mempermuliakan Tuhan tidak. Kalau saudara bilang, iya saya mempermuliakan Tuhan dengan merokok. Haleluya. Ya boleh, silakan saja. Kalau memang hati nuranimu berkata demikian. Kalau saya ajojing sama orang-orang di diskotik dan sebagainya, apakah saya mempermuliakan Tuhan atau tidak? Jadi pertimbangannya bukan lagi boleh tidak, tanya pendeta. Tapi pertimbangan etis, moral, hati nurani. Apakah ini menambah imanku? Ini mempermuliakan nama Tuhan? Ini tidak membuat batu sandungan bagi orang lain? Nah saudara-saudara, mari kita tidak merusak bait Allah.
Misalnya dengan cara mengkonsumsi narkoba, alkohol, merokok. Termasuk ketika kita tidak melakukan satu hal yang baik yang seharusnya kita lakukan. Misalnya kita tidak suka olahraga. Maka tentu saja kita tidak memperoleh tubuh yang fit untuk hal itu. Karenanya jaga kesehatan agar kita bisa dipakai Tuhan lebih lama, lebih maksimal lagi. Terutama di masa kini, di masa pandemi COVID, pakailah masker, sering-seringlah cuci tangan pakai sabun, jauhi kerumunan, divaksin lengkap. Nah saudara, jika demikian bagaimana supaya kita memiliki kesehatan? Ada 3B yang saya mau sampaikan secara ringkas. Pertama, benahi pola makan. Saudara tahu dosa manusia pertama itu gara-gara apa? Gara-gara makan kan? Coba kalau Hawa dan kemudian Adam gak makan buah yang dilarang Allah, gak jatuh dalam dosa. Jadi seringkali orang jatuh dalam dosa karena makanan. Udah tahu darah tinggi, kencing manis, makannya sate babi, cuci mulut duren. Kalau dikasih tahu, aduh hati-hati darah tinggi nanti. Tenang, darah Yesus lebih tinggi. Ini kan menghina Tuhan ini, mencobai Tuhan namanya. Jaga pola makan kita. Dalam Daniel pasal pertama itu dikisahkan, Daniel budak dari Ibrani, dari orang Yahudi, ditawan di Babel. Tapi ternyata karena dia kelihatannya pintar, dia dan beberapa temannya disuruh melayani raja. Dikasih makanan enak-enak yang biasa juga dimakan oleh raja. Ini kan kehormatan. Tapi lihat ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Dia nggak mau makan makanan yang tidak kosher, saudara. Lalu di ayat 12, dia ngomong kepada pemimpin pegawai istana, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu selama 10 hari dan biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Dan ayat 15, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Jadi makan sayur, minum air biasa lebih sehat, lebih gemuk daripada orang-orang yang makan minuman yang mewah-mewah. Saya percaya begini, makanan sederhana disertai takut akan Tuhan menjadi 4 sehat, 5 sempurna, 6 kenyang, 7 wareg, saudara. Lalu saudara pikir, kok aneh ya Daniel makan sayur doang kok bisa lebih gemuk dari yang lain. Nah nanti itu ahli gizi yang menjelaskan. Saya sebetulnya sudah mendapatkan penjelasan. Tapi karena waktunya saya nggak perlu kasih penjelasan panjang lebar lah. Tapi intinya gini saudara. Gajah makan sayur tumbuhan, sapi makan rumput, gemuk juga tuh saudara. Ya, jangan dipikir untuk gemuk itu makan daging. Kunaonnya saya makan sayur tapi gemuk. Nah itu ada alasan yang kita perlu pelajari lebih jauh. Tapi yang jelas Daniel menjaga pola makan lebih sehat. Itu yang kita harus lakukan. Nah, kalau saya baca di dalam Alkitab, pertama-tama yang boleh dimakan manusia itu cuma sayuran, tumbuhan, buah-buahan yang ada bijinya. Coba lihat dalam Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi yang pertama, menu utama manusia sayuran, biji-bijian, buah-buahan. Tapi di kemudian hari setelah bencana air bah menghukum semua manusia, maka Tuhan memberikan perintah kepada Nuh dan keturunannya. Boleh makan daging, saudara. Lihat ayat berikutnya. Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu. Seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi pertama kan tumbuh-tumbuhan hijau. Tapi sekarang setelah air bah boleh kamu makan yang bergerak. Artinya binatang-binatang itu boleh. Tapi ada catatan ayat 4. Darahnya janganlah kamu makan. Nah jadi jelas saudara. Pertama sayuran,
biji-bijian, buah-buahan, baru kemudian ada yang diizinkan juga, yaitu daging. Tetapi daging ini menurut hukum Taurat selanjutnya dibagi dua. Ada yang halal, ada yang haram. Yang halal misalnya sapi, ayam, kambing, lalu ikan sungai, ikan laut itu boleh dimakan. Tapi ada yang haram, babi, kepiting, udang, kerang. Tapi ini menjadi makanan halal. Kenapa? Babi itu makan dari sampah-sampah. Kepiting, udang, kerang itu binatang seafood ya kalau sudah jadi. Tapi itu binatang bawah laut sehingga banyak kotoran mengendap itu yang kemudian diambil oleh kerang dan sebagainya. Nah saudara-saudara, gimana dalam perjanjian baru? Yesus sendiri bilang begini dalam Markus 15 ayat 11. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Yang masuk halal, yang keluar haram. Saudara makan sate babi, babi masuk halal. Babi keluar haram. Saudara maki orang, babi lu. Nah itu haram saudara. Ya jadi beda. Karena dalam perjanjian lama dipakai contoh binatang haram, binatang halal. Untuk menjadi alat peraga, simbol. Ada perbuatan dan sikap hati yang tidak berkenan kepada Tuhan, haram. Ada perbuatan dan sikap hati yang berkenan kepada Tuhan, halal. Nah jadi soal makanan itu menjadi perlambang. Sekarang sudah digenapkan di dalam diri Yesus. Apa yang baik dan tidak itu. Tetapi Yesus juga ngomong begini. Ayat 17, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Sehingga sekarang ini bukan lagi hukum agama halal atau haram. Tapi ini jadi hukum kesehatan. Kita mesti punya pemikiran gini, oh ternyata yang pertama Tuhan kasih untuk manusia itu adalah sayuran, biji-bijian, buah-buahan. Baru kemudian setelah penghukuman air bah itu, oke dah, daging boleh kamu makan. Tapi itu juga dibagi dua, ada yang halal atau ada yang haram. Nah sekarang segala sesuatu diperbolehkan. Tapi kan kita yang tahu firman harus mikir juga nih saudara. Oh tetap ada unsur higienis, unsur kesehatan yang harus kita pikirkan. Jadi kalau saudara tanya praktisnya, jadi Pak Rubin makan babi enggak? Makan saudara. Makan kepiting? Ya masih suka. Udang? Iya. Itu kan haram. Ya saya tadi baca ayat, semua yang masuk itu halal. Tapi kita perlu pertimbangan akal budi. Sehingga yang gampangnya gini, banyak haram, sedikit halal. Ya jadi makan sedikit, aduh ada babi enak nih. Ya udahlah, dikit aja, jangan banyak-banyak. Makan boleh, rakus jangan, saudara. Kalau saudara lihat makan, wah disikat semua, bakmi, bakso, bacang, bakut, bakpao, bakyak. Wah itu bahaya, saudara-saudara. Ya jadi banyak haram, sedikit halal. Jadi dulu saya suka makan durian tuh, satu kepala gini. Tapi sekarang, aduh harus jaga. Kemarin Pak Billy kasih durian enak sekali, tapi harus tahan diri. Makan satu, aduh enak, satu lagi lah. Udah, begitu saudara, udah. Nggak boleh lebih. Saya kadang cek berapa waktu sekali, sebulan sekali saya pakai tes darah. Aduh, kok agak naik ya? Darah sewaktunya, gula nih. Kenapa? Berapa hari terakhir makan kue-kue, makan es krim. Wah, mesti puasa nih, gak boleh makan es krim nih berapa minggu. Kira-kira seperti itu kan saudara. Karena kita punya hikmat yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi jangan terlalu milih, ini haram, ini halal. Gak perlu begitu. Banyak haram, sedikit halal. Nyicip-nyicip aja. Karena kita tahu ada faktor kesehatan. Kalau gitu Pak, saya nggak mau makan babi selamanya. Ya nggak apa-apa. Ya itu kan terserah saudara. Tapi bukan hukum agama. Ini adalah hukum kesehatan, saudara-saudara. Nah, yang kedua setelah kita benahi pola makan, untuk punya kehidupan sehat kita harus berolahraga atau bekerja. Bekerja dengan menggunakan tubuh kita, menggerakkan
badan kita. Karena Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bayangkan Taman Eden yang gede itu harus dipelihara oleh Adam dan Hawa. Jadi kerjaannya apa? Yaitu mesti jalan kaki, beresin apa yang ada, rawat, mengembangkan. Kalau sekarang itu harus bekerja dengan menggunakan tubuh. Kalau saudara suka nimba air, nggak usah pergi ke gimnasium, ke gym nggak usah, buang duit saudara. Nimba air aja, ngepel, sapu-sapu ya. Ibu-ibu kalau lakukan tugas itu jangan ngomel-ngomel, olahraga gitu kan. Nah cuma orang sekarang masalahnya kerjanya bukan menggerakkan badan, duduk di depan komputer, makan junk food lagi, waduh. Maka harus diimbangi dengan olahraga. Setidaknya jalan kaki saudara-saudara, ada yang berenang, ada yang naik sepeda. Kalau nggak sepeda beneran ya sepeda statis sampai keringetan misalnya. Itu mengeluarkan sesuatu yang bisa ditimbun menyebabkan kolesterol, gula darah dan sebagainya. Tapi kalau saudara memang pekerjaannya adalah pekerjaan dengan menggunakan badan, ya nggak apa-apa. Tuhan Yesus itu sering naik gunung loh. Ya dia doa di gunung, jalan kaki, makanya sehat saudara sekalian. Nah kita juga sadar bahwa olahraga, latihan badani itu terbatas gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Ibadah itu kan nilainya kekal. Kalau olahraga kan nilainya fana, sementara di sini. Karena itu dikatakan terbatas gunanya. Bukan tidak ada gunanya, ada gunanya, tapi untuk sementara. Dan karena ada gunanya ya tentu kita harus berolahraga. Dan yang terakhir, yang ketiga, selain benahi pola makan, berolahraga, yang ketiga kita harus beristirahat atau termasuk di dalamnya refreshing, cuti, liburan dan sebagainya. Keluaran 20 ayat 9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Hari perhentian. 6 hari kerja, 1 hari istirahat, 1 hari cuti, 1 hari refreshing. Supaya ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Nah saudara sekalian, ini yang kita harus kembangkan dalam diri kita. Ada Sabat, ada waktu istirahat, waktu libur. Bisa untuk santai, bisa untuk ngobrol dengan keluarga, jalan-jalan di taman atau pergi ke pinggir pantai. Ya pokoknya refreshing, mencharge lagi hidup kita. Tuhan saja menciptakan dunia dalam 6 hari. Hari ke-7 dia beristirahat. Cuma Tuhan beristirahat bukan karena dia capek, karena dia nggak pernah capek. Dia beristirahat karena semuanya sudah tuntas dia kerjakan dan dia memberkati di hari ke-7 itu, sehingga semua yang dikerjakan itu diberkati oleh Tuhan. Nah, karenanya saudara gini, jangan lebih hebat dari Tuhan lah. Tuhan aja kerja cuma 6 hari, masa saudara kerja 7 hari? Yang bener aja. Ada orang buka toko dari Senin sampai Senin, terus kerja, nggak ada istirahatnya. Lebih hebat dari Tuhan. Tuhan aja istirahat, saudara nggak istirahat. Saya pertama kali ke Australia itu tahun 90-an. Jam 4 sore toko-toko tutup saudara. Karena orang udah kerja terus dia ngatur waktu dengan keluarga dan sebagainya. Waduh, saya pikir jam 4 sudah tutup, jam 5 lah paling lama. Tapi sekarang lebih panjang, bisa ada hari tertentu jam 9 malam. Orang-orang Asia yang ngajarin saudara. Ya, saya lihat orang Australia itu kerja, lalu weekend mereka habiskan. Kan ada yang kerjanya itu, gajinya itu dihitung per jam saudara. Dibagikan kadang per minggu, bukan per bulan seperti kita. Jadi dia kerja lalu weekend dia habiskan. Ke kafe, ke restoran, kemana, habis. Lalu kerja lagi. Lalu kemudian istirahat lagi. Orang Asia bilang, bodoh banget tuh, kapan nabungnya. Apa yang dilakukan orang Asia? Kerja terus, karena bagi mereka happy itu bukan karena bisa ngobrol sama teman, bisa ke kafe. Tapi kalau lihat catatan uang di banknya tuh nambah. Wah seger, itu refreshing buat dia. Nah ini ngawur saudara sekalian. Hidup itu mesti ada keseimbangannya. Pendeta juga perlu cuti saudara-saudara. Kalau enggak burn out, jenuh.
Karena kita manusia yang terbatas, belum mengenakan tubuh kemuliaan. Kita masih terdiri dari darah dan daging dan kita harus pelihara hidup kita. Bahkan Yesus ketika banyak sekali pelayanan, makan pun tak sempat katanya. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 31, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Tuhan aja waktu di dunia perlu istirahat loh saudara. Kenapa? Yaitu dia Allah sejati tapi manusia sejati. Selama mengenakan tubuh manusiawi itu, dia bisa capek, dia bisa sakit, dia bisa lelah. Karenanya perlu istirahat. Tuhan kita mengatur pola hidupnya begitu luar biasa. Ayo kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang mengerti dan memiliki hikmat di dalam hal ini. Saudara, ada waktunya kita harus bekerja dengan giat. Tapi ada waktunya kita harus istirahat. Ya. Kepada generasi rebahan, jangan berkata, oh pakai ayat ini, marilah kita ke tempat sunyi dan beristirahat. Nah, tiap hari istirahat, terus istirahat apa lagi begitu. Tapi yang workaholic, saudara harus dengar baik-baik ayat ini. Supaya ada irama yang seimbang. Yang terakhir, kita harus rajin check up. Terutama kalau usia sudah meningkat. 40 tahun ke atas, 50. Check up untuk tahu kadar gula gimana, kadar kolesterol gimana, tekanan darah gimana, dan yang lain. Supaya kita jauh hari, udah bisa tahu, menjaga. Ada orang gak mau ke dokter, gak mau ke lab, tiba-tiba kena serangan, mati saudara sekalian. Ya yang matinya langsung kalau dia beriman langsung ke surga, cuma yang ditinggal itu kan kaget saudara. Apalagi kalau yang meninggal adalah tiang penopang satu-satunya keuangan keluarga. Wah repot. Jadi perlu check up. Beberapa waktu sekali check up. Ya, itu yang kita harus lakukan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ketika tubuh kita persembahkan untuk melayani Tuhan. Menjadi senjata kebenaran. Tangan tidak dipakai nempeleng orang, tapi mendoakan orang dan menumpangkan tangan atasnya supaya Tuhan menyembuhkan. Kaki tidak dipakai menendang orang, tapi membawa kita ke gereja. Kaki membawa kita untuk mengunjungi orang yang sakit atau orang yang belum mendengar berita Injil dan kita beritakan kabar keselamatan. Tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tubuh kita ini kadang-kadang ada keinginan-keinginan yang harus kita kendalikan. Aduh, males ke gereja, masih ngantuk. Kita harus bilang, bangun, mandi segera. Supaya kita bisa mengatasi, jangan dituruti terus. Apalagi kalau nafsu tubuh, hawa nafsu, pikiran yang macam-macam, hati yang macam-macam, itu harus disingkirkan. Tidak menuruti hawa nafsu yang menjerumuskan kita masuk ke dalam dosa. Sebab kalau kita berdosa, maka roh kita tidak sehat dan itu akan mempengaruhi fisik kita menjadi tidak sehat. Tetapi kalau roh kita sehat, fisik kita sehat, kita akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa di antara kita yang hari ini mau berkata, Tuhan, dalam tahun kesehatan rohani ini, saya tidak hanya ingin sehat rohnya, jiwanya, tapi sehatkan tubuh saya juga. Ada Tuhan yang hidup.
sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Yesus, 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 sahabatku. Ku bawa hatiku lebih Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kami menaikkan syukur Bapa Surgawi, Engkau baik, bahkan sangat baik bagi kami. Engkau mengerti apa yang kami perlukan dan butuhkan. Engkau yang akan terus menuntun kami, menolong kami, dan setia mendampingi setiap kami. Ajarkan kepada kami yang memiliki berbagai macam kelemahan ini juga untuk tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, pada akhir ibadah kami ini, kami diberkati oleh Tuhan. Kami menengadahkan tangan kami, dan turunlah atas kami sekalian sekarang berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari katakan, amin. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati Anda sekalian. Terserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Amin, amin. Sama-sama kita nyanyikan dari awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan Tuhan lebih tahu.
di dalam